Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah Syukur selaku pemateri pertama dari materi yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Al-Ahzab dan Al-Fiddah. Adapun pembahasan pertama yaitu definisi Al-Ahzab dan Al-Fiddah. Definisi Al-Ahzab. Emas dalam bahasa Inggris disebut gold. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno yakni gel yang bermakna bersinar atau berkuning emas. Dalam tabel periodik memiliki simbol AU atau aurum yang bermakna cahaya fajar dan nomor atomnya 79. Sejak awal sejarah manusia, emas telah digali dan dicari untuk dijadikan perhiasan, koin maupun benda seni. Emas merupakan logam yang padat, mengkilat, lembut dan merupakan logam yang paling lentur di antara logam lainnya. Emas terbentuk dari proses pengonsentrasian dan di permukaan bumi dan bisa mencair dalam suhu 1000 derajat Celcius. Emas merupakan suatu benda yang digunakan untuk standarisasi keuangan di banyak negara, dan emas juga dijadikan sebagai perhiasan maupun komponen elektronik. Emas merupakan suatu logam yang mulia yang sangat sulit didapatkan dan bernilai tinggi. Yang kedua, definisi Al-Fiddah. Perak dalam bahasa Inggris disebut silver. Perak dalam tabel periodik memiliki simbol Ag atau agnetum yang bermakna abu-abu atau bersinar dan nomor atomnya 47. Perak merupakan sebuah logam di mana memiliki transisi lunak putih berkilau serta mempunyai konduktivitas listrik. Logam ini terbentuk secara alami dalam bentuk murni. Kebanyakan perak diproduksi sebagai produk samping penambangan tembaga. Perak merupakan suatu logam mulia yang dimana ketersediaannya lebih banyak dibandingkan emas. Perak juga bisa digunakan sebagai pelengkap pembuat panel surya dan peralatan makan serta perabotan yang bernilai tinggi. Dalam sektor industri, perak digunakan sebagai bahan pembuatan stop kontak dan konduktor listrik lainnya. Selanjutnya, deskripsi ayat. Yauma yuhma alaihi fi nari jahannama fatwa biha jibahum wa junuhum wa zuruhum hadza ma khaztum li anfusikum wa zuqu ma kuntum taknizun. Artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikakan dahi, lambung, dan punggung mereka, atau seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Selanjutnya, Hasbabun Nuzul surat At-Taubah ayat 34. Surat At-Taubah terdiri dari 129 ayat, termasuk golongan surat-surat Madinah. Surat ini dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan berhubung. Kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surat ini, dinamakan juga dengan bara yang berarti berlepas diri, yang di sini maksudnya pernyataan. Pemutusan perhubungan disebabkan kebanyakan pokok pembicaraan tentang pernyataan pemutusan perjanjian dalam perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat dari surat ini.
berlainnya dengan surat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini terdapat basmalah. Surat ini tidak terdapat basmalah karena surat ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslim dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah dinafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW kembali dan peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pengumuman ini disampaikan oleh Sayyidina Ali Rabiul pada musim haji tahun itu juga. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pada bagian nomor 4, yaitu tafsir mufradat surah At-Taubah ayat 34. Pada ayat ini diterangkan bahwasanya kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi oleh rasa cinta terhadap harta dan pangkat. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau mereka membiarkan pengikut mereka membenarkan dan menerima dakwah Islam, tentulah mereka tidak akan bersikap sewenang-wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan mereka nikmati. Selanjutnya yaitu pada bagian nomor 5, yaitu munasabah antar ayat. Yaitu yang pertama, Quran surah Al-Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyana linnasi hubbus sahawati wa nannasai wal banina wal kanatiril mukantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil masiwamati wal an'ami wal hars Zalika mata'ul hayawatil dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia akan kecintaannya terhadap apa-apa yang diinginkan, yaitu seperti wanita-wanita, anak-anak, serta harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, serta binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kita kembali yang baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedih. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'an walibasuhum fiha kharir. Yang artinya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang telah dibawanya mengalir sungai-sungai. Dan surga itulah mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Selanjutnya yaitu tafsir ekonomi al-zahab dan al-fiddah. Manusia memiliki naluri untuk mencintai sesuatu yang indah di mana saja dan kapan saja. Pandangan manusia akan senantiasa tertuju pada sesuatu yang indah dipandang. Dengan demikian, maka mendorong manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah sebagai bentuk ekspresi rohani yang mencintai keindahan. Dorongan itu merupakan naluri manusia atau fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya. Sedangkan sesuatu yang indah sebagai wujud dari ekspresi rohani, inilah yang disebut dengan perhiasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa pada hakikatnya perhiasan adalah rasa cinta terhadap syahwat yang telah diperhias oleh Allah dan bukan hal-hal yang menjadi syahwat manusia itu sendiri. Allah telah menghiasi pada pandangan manusia akan rasa cinta terhadap syahwatnya untuk memiliki. Seperti yang pertama yaitu perempuan. Allah telah menakdirkan seorang perempuan dengan berbagai perhiasannya yang dapat menarik syahwatnya, yaitu laki-laki, dan sudah menjadi takdir Allah bahwa laki-laki akan tertarik pada perempuan yang tertakdir untuk menikmati perhiasannya. Allah telah menakdirkan yang demikian, yang mengandung hikmah
yang lebih dalam, yakni karena hendak menyambung keturunan dan hendak dijadikan teman hidup, karena yang satu akan melengkapi yang lain. Yang kedua yaitu anak laki-laki sebagai keturunan yang dapat dibanggakan dan akan menetap serta meneruskan generasi keluarganya. Hal ini dikarenakan seorang anak perempuan setelah dewasa kemudian ia menikah, dia akan menjadi penghuni rumah orang lain atau mengikuti suaminya. Kemudian yang ketiga yaitu berpikul-pikul emas dan perak yang digunakan sebagai standar kekayaan seseorang. Hal ini dikarenakan emas dan perak merupakan emas dan perak memiliki harga yang tinggi dan stabil, sehingga sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Perhiasan merupakan sesuatu yang menjadikan lainnya terlihat lebih indah. Rasa cinta manusia terhadap syahwatnya telah Allah hiasi, maka manusia akan sangat tertarik oleh syahwatnya tersebut dan tidak memperdulikan keburukannya. Syahwat manusia yakni perempuan, anak laki-laki, harta yang berupa emas dan perak, kuda, binatang ternak, dan sawah ladang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Saya kembalikan ke moderator.